Ibu Eni Janti AC28. Saya pakai jaket ya Ibu. Iya nggak apa-apa. Soalnya juga baru Dingin ya. iya baru cara penyembuhan. Oh sakit apa Bu? Kena tipes. Kambuh dulu terus tidak kuat AC. asik. Sudah nyaman Bu? Ya saya Oke. Baik Ibu Eni Janti Suromia. Ibu sebagai guru alim muda ya Bu ya. Dan Ibu ingin mengajukan untuk guru ahli madya. Terus kemudian Ibu juga udah menyebutkan ini jawaban yang setuju apa saja istilahnya tugas-tugasnya ya. Ibu menyampaikan material pengawasan pelaksana pengawasan dan pembinaan. Sebenarnya apa sih Bu yang membedakan antara muda dan madya Bu? Mungkin Ibu Ayahku ketahui. Kalau menurut saya kalau sudah di madya itu paling tidak bisa menjadi untuk apa ya Bu istilahnya untuk mengkoordinir untuk mengawasi itu harusnya lebih kuat gitu di situ. Kalau masih muda kan pengalaman juga mungkin masih kurang. Kalau sudah di madya paling tidak kan bisa mengorganisasi terus penting ya sebagai tim itu juga harus lebih tidak hanya sekedar menerima gitu loh Bu. Itu menurut saya. Saya bisa memahami ya apa yang Ibu sampaikan ya tadi sudah Ibu ringkas. Kemudian Ibu ini juga menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dituju kerjasama dengan pihak terkait menjadi pengurus menjadi wali kelas ini sudah Ibu lakukan. Untuk pengurus MGMP sudah selesai masa 2 tahun 3 tahun biasanya di kabupaten itu. Kemudian ini karena untuk pergantian kepengurusan biar istilahnya nanti kalau yang tua-tua tetap istilahnya mohon maaf Ibu saya menyebutkan yang tua tetap di situ kan adik-adik kurang bisa apa ya istilahnya menyambung tongkat estafetnya nanti kalau yang tua langsung tidak ada yang muda untuk di dalam keorganisasian itu biasanya kan juga masih butuh yang tua. Kadang kan yang muda pendapat satu dengan pendapat yang lain kan untuk titik temunya itu belum. Jadi Ibu juga sebagai pengurus ini ya. Terus wali kelas ya. Ini berarti terkait tugas yang dituju ya Bu ya. Kerjasama dengan pihak lain itu juga tugas yang dituju ya Bu ya. Pihak lain antaranya apa Bu? Ini misalnya kalau wali kelas ya dengan orang tua. Kemudian kalau kita ada anak-anak kita yang sakit, itu kan biasanya juga untuk mengantar untuk ke puskesmas atau bahkan mungkin ke rumah sakit. Kalau di organisasi biasanya untuk ini kalau kita mau mengadakan seminar atau mengadakan workshop kan juga harus berhubungan dengan untuk mencari narasumber itu. Maksud saya di sini. Jadi itu ada perbedaan dari muda dan madya ya Bu ya. Kemudian Bu ini juga pelatihan ini sertifikat umum ya Bu, semua guru seperti ini ya Bu ya, kayak pelatihan belajar kelompok merdeka, belajar merdeka, Imtek, penulisan Jawa dan lain-lainnya adalah sertifikat teknis sebagai guru ya Bu ya.
ibu ya Bu ya. Pengalaman ibu selama bekerja sebagai guru ya. Iya. Ya, Ibu bekerja di sebagai guru berapa tahun? Mulai mengajar itu tahun 1994. 94 ya. Tapi masih GTT. Oh, pada saat itu. Iya, masih GTT 93 94 itu. Tahun ajaran 93 94 GTT, kemudian ikut pengangkatan dan CPNS-nya tahun 2006 itu. Oke, baik Bu. Saya akan menanyakan Ibu terkait pengalaman Ibu yang istimewa, mungkin keberhasilannya juga Ibu meraih itu apa? Bisa dijelaskan kemudian bagaimana langkah-langkah Ibu lakukan sehingga itu dapat berhasil? Bisa dijelaskan? Ini saya sendiri mencoba untuk sering memberi motivasi untuk anak-anak. Bisa dijelaskan konteksnya dulu ya Bu ya? Latar belakangnya. Oh ini. Latar belakangnya Ibu berhasil itu apa ya, terkait apa? Kemudian nanti Ibu jelaskan langkah-langkah yang Ibu lakukan apa sehingga Ibu tujuan target itu tercapai. Oh, mohon maaf Ibu kalau saya kurangan. Iya bagus. Ini misalnya ada anak yang biasanya kalau masih kelas 7 biasanya kan sering ada perkelahian. Nah perkelahian itu kadang-kala kan dari gurau omongan anak yang memicu untuk bisa berkelahi, biasanya menyangkutkan dengan nama orang tua. Kalau istilahnya di saya itu Bu Mardani dengan nama orang tua, panggilan orang tua itu kan lama-lama akhirnya jadi sebuah pertengkaran. Selain orang tua juga biasanya ini tersinggung sedikit kan, mohon maaf miso gitu. Dan itu sepertinya kalau di kelas 7 itu sangat banyak itu. Kemudian saya sendiri mencoba untuk selalu memberi motivasi anak. Kalau yang untuk mengelola nama orang tua, kadang saya berikan motivasi begini Bu, mohon maaf kalau salah atau tidak berkenan. Pengalaman Ibu. Ya, ini kalau kamu disebut dengan nama orang tuamu, satu, kamu harus bangga nama orang tuamu terkenal. Anggap itu. Kemudian kamu bagi yang membuat permen nama orang tua, itu kan orang tua. Berarti kamu melakukan hal yang kurang baik karena itu orang tua dan tidak boleh dijambal gitu ya. Jadi dua-duanya kami salahkan tapi juga kami betulkan. Kalau untuk anak-anak bahasa bisuan atau yang lain itu saya mencoba mengerimnya dengan setiap ada jam saya tanya, seminggu ini yang masih mesuh siapa ya gitu kan, temannya saling menuduh, kamu masih mesuh nggak ngacung gitu biasanya. Dan alhamdulillah biasanya 2-3 bulan frekuensi mereka agak reda Ibu. Karena mungkin takut di dalam kelas pasti saya tanya untuk yang sudah tidak mesuh siapa, karena untuk bahasa visual itu bagi saya sebuah tingkat emosional yang nanti bisa membentuk karakter anak-anak itu jadi tidak kurang bagus. Itu menurut saya, karena kita terjatuh karena tidak sengaja atau tidak, biasanya langsung misuh gitu. Jadi untuk ngerem salah satunya saya coba untuk membuat itu anak-anak. Terus akhirnya ya itu paling tidak kalau sudah di kelas berikutnya atau di semester berikutnya biasanya agak berkurang. Jadi frekuensi sekian anak itu akhirnya menjadi berkurang, walaupun tidak bisa total. Sulit untuk menjadikan anak-anak tidak pernah misuh, tidak saling madani dengan nama orang tua atau panggilan-panggilan khusus itu. Paling tidak bagi saya itu sudah sebuah keberhasilan bagi saya, walaupun hanya sedikit itu. Salah satunya itu. Kalau untuk motivasi anak-anak yang keluar itu biasanya itu
kalau sudah di kelas 8, kelas 9 biasanya paling tidak saya selalu memberi motivasi, kamu harus sekolah, tidak boleh putus di tengah jalan. Orang tua tidak mampu kan tetap masih bisa untuk melanjutkan kuliah. Banyak beasiswa yang bisa dicapai, itu yang biasanya selalu saya tekankan untuk anak-anak yang kalau sudah di kelas 9. Kalau pas ngajar kelas 9, karena saya sendiri secara dari tahun ke tahun kan tidak selalu di kelas 7, tidak selalu di kelas 8 dan tidak selalu di kelas 9 karena rotasi dan berputar. Untuk motivasi itu biasanya anak-anak akhirnya sering curhat. Saya boleh cerita sedikit Ibu. Saya pernah juga ketemu siswa sampai SMA pun dia tetap komunikasi, SMK kepingin kuliah tetapi orang tua tidak mengizinkan. Saya tanya, bapakmu gimana? Kalau bapak mengizinkan, kok ibu yang tidak mengizinkan? Terus katanya bapak gimana? Saya justru daftar tapi sama ibu tidak boleh. Coba kamu cari beasiswa lewat bidik misi, lewat beasiswa dari yayasan ini. Saya sampai memberitahu si anak ini, ibumu nggak usah diberitahu. Saya itu berbohong Ibu, mengajari anak didik saya untuk berbohong sama ibunya. Akhirnya dia diterima untuk jalur prestasi, tapi ibunya tetap tidak bisa menerima sampai dia merasa beban, sakit. Akhirnya mengundurkan diri di semester 2. Mengundurkan diri semester 2, tahun berikutnya dia mau mengikut lagi. Coba, kamu sudah punya pengalaman di universitas itu, sudah yang kenal. Nanti coba saya mendekati orang tua, mencoba untuk waktu dia mengundurkan diri itu karena sakit itu lama sekali. Akhirnya saya sering mengunjungi dia. Akhirnya tahun berikutnya ikut lagi, dapat bidik misi, dan alhamdulillah dia berhasil kuliah tepat waktu. Sekarang sudah jadi orang sukses. Dan saya alhamdulillah ibunya kadang, tapi saya sebelum dia menikah, sebelum dia sukses, saya minta maaf ke orang tuanya Ibu. Saya membohongi, mengajari dia untuk bohong. Saya minta maaf, tapi ya saya cuma pesan untuk dia, perjuanganmu tidak perlu berhenti. Kalau sama dulu darah yang tidak punya, berarti sekarang lihat sekeliling. Itu pesan saya. Dan katanya sekarang juga sudah punya anak asuh Ibu. Kenapa? Punya anak asuh, istilahnya anak yang dibiayai karena yatim piatu, karena di sekitarnya. Luar biasa. Ya, saya jadi guru sangat Bu. Walaupun itu bukan anak saya sendiri. Alhamdulillah. Itu luar biasa ya Bu ya. Keberhasilan Bu mengantarkan anak-anak sekolah. Iya, walaupun ya tidak saya sendiri Bu, karena juga dari Bapak Ibu guru yang lain kan juga memberi support. Tapi di antara banyak Bapak Ibu guru kan saya juga punya andil gitu loh. Jadi sama-sama punya andil. Iya. Terus kemudian Bu di sekolah ibu kan sudah lama ya Bu ya bekerja. Apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi yang karena Ibu alami, yang mungkin kebijakan atau aturan yang turun ke sekolah Ibu itu sehingga Ibu harus melakukan pergerakan ya dalam perubahan tersebut yang biasanya Ibu bekerjanya seperti ini, kemudian adanya perubahan tersebut akhirnya Ibu harus merubah ini Bu, sejauh ini yang kami rasakan untuk IT. Oh, IT ya? Iya, dengan perubahan perkembangan IT kami yang istilahnya untuk mengikuti perkembangan yang secara signifikan itu sepertinya tertatih-tatih Bu. Kadang akhirnya mencoba untuk dari teman-teman yang sudah berhasil atau dari yang muda-muda itu kita belajarnya ke sana. Ada aplikasi baru seperti kurikulum Merdeka kemarin, ada PMN. Mau tidak mau kita juga mencari
mencari bantuan, mencari informasi ke adik-adik bapak ibu guru yang masih muda. Ini caranya apa? Terus kalau kita buat video harusnya bagaimana, itu biasanya. Dan mohon maaf Ibu, itu kami lakukan juga istilahnya tidak secepat yang muda-muda untuk belajar. Sudah tahu PPT itu aja sudah alhamdulillah, belum lagi yang Canva yang sekarang coding kayaknya sudah tertatih-tatih, sangat-sangat tertatih-tatih gitu. Jadi perkembangan IT itu. Iya. Ini Ibu sudah melakukan usaha-usaha ya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada usaha lain yang Ibu lakukan mungkin setelah Ibu mencari informasi, terus kemudian mencari tahu dari guru-guru yang lebih muda, apa yang Ibu lakukan untuk selanjutnya, karena ini kan terus berjalan dan pada proses kerja Ibu ya sebagai guru ya. Selanjutnya adakah langkah selanjutnya yang Ibu lakukan? Iya, paling tidak mencoba untuk ini Bu, untuk mencoba sendiri, walaupun itu kadang kalau di rumah terus terang ya anak Ibu yang dimintai tolong. Ini gimana Dok setelah ini? Harusnya saya harus bagaimana? Itu kadang ya mohon maaf Ibu, kadang anak-anak itu juga kurang. Kalau anak saya ya, Ibu kemarin sudah, sekarang kok ditanya lagi, gitu kan istilahnya. Oke Ibu, cari anak ya. Mungkin Ibu ada upaya lain selain rumah ya, mungkin dari teman-teman sekolah yang muda-muda itu. Selain Ibu tadi mudah-mudahan sudah selanjutnya Bu, untuk supaya Ibu bisa melanjutkan kerja Ibu dengan mengikuti hal yang baru tadi, mungkin ada upaya yang lain. Ini Ibu, kadang di NGMP itu mungkin ada metode yang Ibu juga ubah juga metode kerjanya. Iya. Ini yang saya rasa saya sendiri kadang seperti berat gitu Ibu, untuk mencoba untuk membuat materi dengan menggunakan aplikasi yang ada. Paling nanti nyobanya ya lewat PPT yang biasa itu. Untuk pengisian suara kadang masih minta bantuan itu. Jadi istilahnya ilmu itu kami dapat juga dari lewat MGMP itu. Untuk aplikasi, saya kan ngajar bahasa Jawa ya Ibu. Ini untuk huruf font, untuk huruf Jawa itu juga kan bisa juga lewat laptop, lewat aplikasi yang ada. Untuk misalnya download untuk aplikasinya biar HP kita bisa dipakai untuk huruf Latin sama huruf Jawa, untuk mempertajam selalu mengingat huruf ini kalau kita ketik menggunakan ini itu kan, akhirnya ya harus belajar ke sana. Ya walaupun ya itu tadi masih tertatih-tatih. Ibu belajarnya dengan siapa selanjutnya Pak ya? Aplikasi itu selain dengan guru-guru? Kadang di rumah sama suami Ibu. Selain dengan suami Bu ya? Iya. Dengan suami kadang, karena suami juga satu profesi walaupun sudah pensiun Ibu. Tapi bentuk pemahaman dan bentuk aplikasinya kadang suami itu lebih cepat daripada saya. Kalau saya belajar lewat membaca, mohon maaf Ibu, dari dulu saya kayak membaca itu habis dibaca 1 hari 2 hari, kalau kita nggak sambil nulis kan lupa. Tapi kalau saya mendengarkan dan melihat itu lebih maksudnya lebih daripada saya harus membaca. Karena itu kadang saya mencoba untuk bertanya itu tadi. Oke. Itu ya Bu ya. Kemudian ada hal-hal lain yang dilakukan untuk mempercepat. Itu juga Ibu terapkan di sekolah ya. Selain dengan Ibu sendiri, Ibu pasti melakukannya di anak-anak sekolah aja. Adakah upaya untuk mempercepat untuk programnya supaya dapat segera berjalan sesuai dengan keinginan dari aturan baru tadi ya, untuk anak-anak? Apa yang Ibu lakukan? Apakah ada upaya itu supaya aplikasinya lebih aplikatif dan lebih tepat ke anak-anak? Ada apa yang Ibu lakukan?
selanjutnya. Nah, selain dari ibu sendiri tadi menceritakan, tadi mungkin ada upaya untuk mempercepat ini. Biasanya saya istilahnya memberi arahan anak-anak untuk misal untuk membuat sebuah tulisan atau apa gitu ya Ibu. Tapi anak-anak boleh download dari aplikasi atau ChatGPT. Cuma bagi saya pribadi untuk mencari materi dari aplikasi yang ada seperti ChatGPT, seperti Grok AI atau Meta AI itu kalau untuk terjemahan sepertinya tidak bisa diandalkan 100% itu. Karena menurut saya aplikasi itu kadang masih banyak kekurangan untuk penerjemahan ke bahasa Jawanya. Jadi kadang anak-anak hanya saya beri instruksi, lah di situ saya juga sambil belajar ya. Karena anak sekarang kan sangat cepat untuk merespon kemajuan di IT-nya. Jadi sambil anak-anak mengerjakan tugas saya juga kadang ini dari ini kamu ngambilnya dari mana, ini aplikasimu apa yang saya dipakai. Nah mau tidak mau akhirnya sekali-sekali juga saya harus buka itu biar tidak sangat ketinggalan dengan anak. Kemudian nah ini Bu, pengalaman Ibu kerja dalam tim ya Bu ya. Bisa diberikan salah satu contoh Ibu? Ibu pernah sebagai koordinator atau ketua timnya. Ini untuk MGMPS sekolah itu, untuk MGMP yang ada di sekolah hanya berdua Bu. Jadi kalau kita mungkin menemukan permasalahan yang ada di MGMP itu musyawarah guru bidang studi itu, MGMPS yang ada di sekolah itu sebagai apa itu? Kalau itu kan di bahasa Jawa hanya kami berdua Ibu, ya kami saling mengisi, walaupun yang dikatakan saya koordinatornya tapi kan hanya berdua. Kalau yang pengalaman agak besar itu ya di pengurus MGMP itu. Berarti Ibu cuma 2 orang, berarti bukan tim ya Bu ya? Iya, istilahnya apa ya Bu ya? Karena Ibu menjalin hubungan dengan orang lain, maksudnya pihak lain dalam suatu aktivitas. Pihak lain yang di luar sekolah. Kegiatan sekolah terus Ibu menjalin kerjasama dengan pihak lain. Untuk apa ya Bu ya? Kalau di MGMP saya merasakan itu, kalau di sekolah Ibu tadi saya menyebutkan kalau menjalin hubungan dengan pihak lain tadi. Oh, itu yang saya apa? masuk itu di situ. Itu tadi untuk jadi wali kelas kan dengan pihak orang tua, dan orang tua itu kan tidak hanya gitu satu ya, itu orang ya. tua maksudnya. Iya. Yang saya masuk di situ saya sebagai wali kelas. Jadi kan ada untuk menjembatani anak dengan orang tua itu kadang kan juga, mohon maaf Ibu, kadang kan anak itu laporan ke orang tua beda. Untuk itu bekerja sama dengan orang tua tadi. Kalau untuk wali kelas mungkin keliru penempatan saya Ibu, mohon maaf untuk menjawab. Penempatan apa? Enggak, untuk menjawab yang berhubungan dengan pihak lain. Anggapan saya itu. Ya. Maksudnya itu rutinitas ya. Iya.
Ibu sebagai selain itu Ibu pernah dalam tim apa Bu ya? Selain ini mungkin ada bisa dijelaskan aktivitas yang terkait dengan itu kan yang tadi informasinya Bu juga kalau di Madya kan kegiatan sebagai koordinator, sebagai ketua tim itu kan tadi kan Ibu yang Ibu alami pernah yang di pengurusan GMP itu. Oh ini ya. Iya. Terus itu apa yang Ibu lakukan dalam tim itu? Maksudnya dalam artian ini tujuannya untuk apa dan apa ya saja yang aktivitasnya yang Ibu lakukan dalam tim tersebut? Iya, kalau di MGMP itu biasanya ini juga kadang kalau tugas saya di situ kan membantu ketua untuk pengadministrasian juga, untuk membantu untuk pengembangan teman-teman yang untuk pengembangan diri dari teman-teman. Jadi kadang kita mencoba untuk mencari narasumber itu untuk Teman-teman guru tadi teman-teman ya, guru itu ya. Terus untuk apa? Mungkin mencoba ini kemarin, tapi saya cuma sebagai koordinator, bukan koordinator tapi sebagai anggota untuk mencoba untuk pengembangan buku materi itu. Tapi saya tidak sebagai koordinator. Istilahnya tugasnya membantu untuk itu, untuk pengadministrasian dan untuk itu. baik Ibu, saya lanjutkan ya. Ibu dengan rekan-rekan junior selama ini hubungan seperti apa? Mungkin yang junior tentunya kan Ibu lebih senior dan Ibu mungkin lebih punya kemampuan, wawasan, pengalaman yang lebih banyak ya dari junior Ibu ya. Sepertinya ya tidak, Ibu. Ya sama saja menurut saya. Ini secara logikanya ya. Betul kan Bu ya? Betul ya saya sampaikan. Jadi logikanya seperti itu. Ya kan? Ibu tentu sama Ibu sudah sekian tahun menyampaikan tadi kerja. Tentu ada guru-guru yang baru ke Ibu ya. Apa yang Ibu lakukan pada mereka untuk selama ini untuk misalnya untuk pengembangan mereka seperti apa? Jadi mereka pernah kesulitan dalam misalnya tugas-tugas itu pernah seperti itu. Kadang teman-teman ada yang curhat gitu Bu untuk tugasnya. Aku kok tugasnya kan belum. Ayo semangat, nah pasti bisa. Kadang tugas apa itu Bu ya? Seperti di kepanitiaan itu. Dan teman-teman yang baru kan biasanya merasa aku belum masih belum mampu, belum bisa ya. Jadi hanya memberi motivasi itu. Memberi motivasi, kadang ya menemani untuk apa ya? Kalau yang dijadikan ketua timnya teman-teman yang junior kadang kan mohon maaf mereka agak riskan ya Ibu yang dipimpin tua-tua itulah. Saya masuknya lewat itu biasanya memberi motivasi, nggak perlu sungkan dek, kalau diperintah ya saya kerjakan gitu. Jadi itu motivasi ya. Iya. Nah kalau dia tidak bisa mengerjakan apa yang Bu lakukan ya? Apa Bu? Ya itu selama ini kata dia kesulitan kemudian Ibu sampai sama Ibu ya. Terus bagaimana Ibu yang lebih senior apakah hanya memberi motivasi saja? Iya, yang terbanyak memberi motivasi. Terus Bu ini biasanya kebiasaannya kalau bagaimana ya Bu? Berarti ya jadwalnya ditata dulu, baru nanti jadwal itu siapa yang dianggap sesuai untuk materi itu gitu hanya sekedar itu saja biasanya. Kalau yang muda-muda untuk teknik dan kan ya lebih paham mereka daripada yang secara materi yang sekarang kan, daripada yang tua-tua seperti saya kan juga iya. Terus kemudian yang Ibu berikan tips-tips tadi bagaimana
bisa melaksanakan tugas-tugasnya? Kalau saya selalu maaf ya adik, maaf ya mbak, kalau memang kurang pas, kurang cocok ya nggak usah dipakai, kalau cocok ya monggo, kayak saya isinya gitu. Jadi mereka juga enjoy, pada akhirnya tidak merasa terbebani juga. Ya. Kan saya hanya sekedar saran atau pendapat. Oke. Lanjut Bu ya, bisa dijelaskan permasalahan yang Ibu hadapi ya. Jadi mungkin Ibu pernah di namanya di pekerjaan pasti kan 9 tahun pernah satu permasalahan ya di pekerjaan. Bisa dijelaskan permasalahan seperti apa kan gitu ya. Dan bagaimana Ibu tahap-tahap penyelesaiannya seperti apa? Kalau permasalahan biasanya muncul ya dari anak-anak Ibu. Kadang kan, mohon maaf Ibu, kalau dulu kan anak-anak itu di tempat kami untuk dulu yang saya rasakan, kalau kita menegur dengan teguran keras ataupun apa kan, orang tua itu juga banyak yang mendukung. Jadi kalau sekarang kan kadang kita keras dengan omongan ataupun dengan fisik, kadang kan langsung protes gitu ya. Jadi itu kadang kami rasakan sekarang itu lebih ekstra hati-hati. Iya, itu pernah terjadi ya? Iya, saya pernah ngalami walaupun enggak besar kayak gini. Terus anak itu sekolah memanggil ini ibu tukang potong. Padahal sebelumnya sudah saya komunikasikan, sebelumnya anak sudah diberitahu, diingatkan sudah 1 minggu. Minggu ini sudah diingatkan, minggu berikutnya belum, kita data gitu ya. Terus orang tua katanya tidak tahu, tidak ada pemberitahuan. Maksudnya dia belum potong rambut. Iya, jadi kan dipotong di sekolah. Pulang anaknya marah-marah borek karena tidak sesuai dengan anak sekarang, potongannya kan beda sama sekolahan gitu. Nah, saya harus juga mengkomunikasikan kalau itu kan sudah kebetulan misalnya mungkin saya sendiri kurang memberi pengumuman, itu kurang frekuensinya, mungkin kurang banyak atau kurang jelas kalimatnya, dan itu kadang mungkin di grup wali murid. Sekarang kan juga harus ada grup wali murid. Dari itu tadi apa yang Ibu lakukan setelah jadi kan orang tuanya Terus ya saya pertama ya saya mohon maaf Bapak, sebetulnya bukan tidak ada pemberitahuan, tapi sudah ada pemberitahuan, bahkan anaknya juga sudah 2 kali tidak melakukan. Sudah ada secara kalau tertulis lewat edaran memang tidak Bapak, tapi ke anak langsung. Ya mungkin kesalahan saya tidak memberitahu langsung ke orang tua secara langsung, saya hanya itu Bu. Ya saya mintakan maaf itu aja. Dan alhamdulillah orang tuanya juga, iya Ibu nanti lain kali berarti harus ada iya Pak, insya Allah nanti saya lakukan. Kan saya juga butuh belajar dari orang tua Ibu. Bukan guru soalnya kan. Jadi kan Ibu lebih paham gitu, bagaimana harus. Repotnya kan sama-sama wali murid juga guru Ibu. Murid-murid yang dihadapi itu guru juga. Jadi saya guru. Iya. Guru sama guru ya. Iya. Jadi kalau kita agak keras sedikit, beliau juga kan banyak yang kita temukan tidak sama dengan orang-orang dulu kan Bu. Jadi ya mau tidak mau awal ya minta maaf itu. Kemudian Bu terkait dengan ini mungkin pernah menghadapi situasi yang berbeda pendapat mungkin ya dengan feedback Raya yang tadi ya, mungkin dengan orang tua bisa ya, atau dengan rekan guru gitu, atau yang lain yang ada di sana gitu ya. Pernah terjadi pada Ibu, dan apa yang respon Ibu seperti apa? Ya kadang bisa saya jelaskan dulu
Nggih. Kadang dalam menangani anak yang sama-sama mengajar di situ, di kelas itu misalnya si A gitu. Kalau 1 kali 2 kali diingatkan, ini kami juga punya. Ya, itu terkait apa Bu ya? Ini Bisa dijelaskan punya permasalahannya. anak didik yang untuk membacanya tidak lancar Ibu. Anak didik yang membacanya kurang lancar. Jadi kami coba untuk tidak sekedar hanya dimarahi Ibu, tapi saya coba untuk mendekati. Kalau dengan siapa ini maksudnya? Kalau dengan anak, kalau dengan guru yang lain, kami juga coba untuk ke wali kelasnya untuk sebetulnya masih bisa kok anak itu. Nggak bisa, sudah beberapa kali diajaran lupa lagi. Ya akhirnya ke anak kami coba untuk mencoba. Kadang kalau di kelas mungkin malu, akhirnya saya suruh ini merekam, memvideo dia belajar membacanya. Ada juga kadang juga dengan teman-teman wes gak iso. Kalau sudah agak berdebat agak panjang, saya pilih diam Ibu, karena mungkin pendapat saya yang minim, saya lebih baik mencoba untuk mendekati si anak gitu biasanya, daripada apa ya Bu. Saya juga kan nggak begitu untuk berdebat dengan teman, jadi saya pilih kadang agak diam, kadang yang mengutarakan pendapat saya. Kadang yang memilih untuk mencoba mendekati si anak gitu. Oke, baik Ibu. Kemudian selanjutnya Bu, apakah di di sekolah itu siapapun ya Bu ya, apakah itu rekan Ibu guru atau rekan yang lain, semua yang ada di sekolah itu ya, yang mengalami adanya ketidaksesuaian ya dalam sikap norma, mungkin juga tidak sesuai aturan gitu ya, dan budaya yang sudah disepakati di sekolah itu. Adakah Ibu menemui seperti itu? Dan kalau ada bisa disampaikan, terus bagaimana respon Ibu pada saat itu? Kalau secara langsung kami nggak begitu kadang kalau ada permasalahan itu biasanya ya konteksnya dulu Bu Ibu sampaikan ya. Apa Bu masalahnya? Seperti apa? Ini kadang menemukan anak-anak yang membolos itu juga tidak masuk sekolah, tetapi ada surat keterangannya di sekolah. Kemudian apa yang dilakukan? Kalau saya wali kelasnya, biasanya kami coba untuk sekali 2 kali menelpon orang tua. Kalau memang anaknya di rumah, berarti anak itu betul tidak masuk karena sakit. Tapi kami juga pernah menemukan, kami coba telepon, ternyata orang tuanya bilang kalau masuk, berarti anak itu membolos. Pernah juga saya coba untuk klarifikasi, anak itu pas tidak masuk, ada surat tidak lewat telepon tapi langsung saya ke rumahnya. Nah, apa yang Ibu lakukan ketika Ibu tadi gak sesuai tadi ya? Berarti kan ada misalnya pelanggaran di sini ya. Apa yang Ibu lakukan ya? Maksudnya responnya Ibu seperti apa pada pihak-pihak tersebut ya? Ya, saya mencoba untuk ini Bu, kalau dia memang membawa sepeda, kadang kan anak-anak itu diizinkan orang tua untuk membawa sepeda, biar anak-anak tidak membolos ya, himbauannya untuk diantar. Nggak, maksudnya ketika kejadian itu terjadi, Ibu bagaimana sikapnya itu kepada baik orang tua kepada anaknya itu? Ya, Ibu setelah menemui wah ini ada yang nggak benar ya Bu ya, itu Ibu bagaimana? Ya pertama ya jelas kaget Ibu, anaknya tidak
Mas, biasanya orang tua itu agak sedikit kalimatnya agak tinggi. Masuk ibu, mungkin ibu yang tidak ada di tidak hanya apa istilahnya diberitahu temannya atau temannya yang nggak suka. Tidak ibu, ini saya di kelas anak panjenengan dan memang betul-betul tidak ada mulai pagi. Mohon maaf ibu, nanti tolong kalau pulang sekolah ditanya dan tolong jangan dimarahi ya ibu, itu biasanya yang saya pesankan. Besoknya anaknya harus menghadap ke saya ya. Terus apa yang ibu lakukan? Untuk ditanya kemana, mengapa kok tidak masuk, terus punya ide membuat surat. Rata-rata anak-anak ada temannya itu. Apa yang ibu lakukan pada anak itu? Ia memberi teguran. Teguran seperti apa? Ya tidak boleh mengulang lagi. Jangan sampai diulang lagi, karena kalau diulang akan berpengaruh ke absensi, otomatis akan berpengaruh ke prestasi. Baik, isi selanjutnya Bu ya, terkait pelayanan yang Ibu berikan kepada anak-anak seperti apa ya? Ibu kepada anak-anak maupun kepada bisa jadi stakeholder ya, stakeholdernya pada anak-anak maupun kepada pimpinan selama ini seperti apa? Apa ya Bu ya? Paling tidak saya mencoba untuk Ya, memberi utamanya kepada ya mungkin saya ingin kepada atasan selama ini itu bagaimana memberikan pelayanan kepada kalau kepada atasan ya, kalau diberikan tugas ya saya coba untuk mengerjakan setepat waktu mungkin apa yang diberikan beliau. Dan yang terakhir untuk belajar adalah meremedikan masyarakat. kemudian apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan layanan Ibu pada murid ya maupun kepada atasan. Ini Bu, mencoba kalau ada pelatihan atau BIMTEK atau seminar itu mencoba untuk mengikuti, untuk ikut gitu. Maksudnya muridnya? Enggak, saya sendiri kan butuh belajar untuk bisa mengikuti itu, barangkali ada gunanya untuk ke siswa. Terus atau mungkin juga bisa membuat pekerjaan saya yang dibebankan ke saya itu juga terselesaikan. Kalau langsung kepada muridnya atau kepada atasan seperti apa Bu ya? Maaf Ibu, ini untuk yang tadi ya Bu, pelayanan tadi Bu ya. iya. Mungkin peningkatan ya kepada murid dan kepada atasan apa ya? Kalau ke siswa ya biasanya sering mendekati siswa yang kelihatan kadang kan ada yang murung atau ada yang itu. Terus untuk secara klasikal biasanya mencoba untuk ini memberi, walaupun bukan dikatakan suri tauladan ya Bu, hanya sekedar memberi contoh gitu aja. Jadi misalnya dengan anak-anak saya coba untuk kadangkala menggunakan bahasa Jawa kromo. Itu kan anak-anak berkewajiban untuk menjawabnya juga pakai basa. Kalau saya bahasa Indonesia, anak-anak pasti tidak akan menggunakan bahasa Jawa. Kalau kepada pimpinan apa ya? Saling Ya kalau diberi tugas ya kerjakan gitu. Iya. Terus kemudian kepada anak-anak mungkin ada perubahan prosedur belajar, tambahan cara belajar atau sebagainya, mungkin apa yang Bu lakukan pada anak-anak itu supaya dia juga paham apa perubahan tersebut, program-program dari Ibu mungkin ada yang berubah gitu, mungkin bagaimana agar murid itu tahu. Biasanya ini Bu, untuk adab itu yang
untuk berbahasa Jawa Kromo itu, terus juga untuk adab, mohon maaf kadang anak-anak itu kalau ditanya atau apa itu jawabnya kalau kita mengucapkan oh iya terima kasih ya, mereka kadang menjawabnya oh iya atau maaf ya, iya gitu aja. Nah ini kadang saya wajibkan untuk iya sama-sama, berarti kita juga tidak merasa paling baik karena kita sama-sama, dan itu tujuannya apa supaya mereka tahu ada perubahan-perubahan program perubahan aturan yang ibu berlakukan ya, saya dari kelasnya perubahan aturan, perubahan program yang diberlakukan oleh sekolah, misalkan ya bagaimana agar murid-murid itu paham adanya perubahan, oh ini prosesnya seperti ini sebagainya, bagaimana untuk ke anak-anak mereka tahu itu seperti apa, medianya seperti apa gitu loh, apa yang kalau ibu pernah kadang kalau waktu menjadi pembina upacara saya disampaikan kalau sekolahan kita itu sekolah sehat, berarti anak-anak bekalnya juga harus sehat. Dan kalau sekarang ada MPG ini biasanya langsung ke anak-anak yang di kelas itu. Awal MPG itu kami rasa juga sedikit gimana ya Bu, anak-anak merasa makanannya, mohon maaf ya Ibu, makanannya hambar, dan mereka itu membawa yang namanya penyedap masako itu. Nah itu otomatis kan harus secara langsung untuk diberitahu itu tidak sehat. MPG ini makanan sehat. Kalau yang sama katakan hambar itu karena lidah sampean sudah terbiasa untuk roiko masako. Itu saya pernah menemukan itu di awal. Akhirnya di kelas yang sama, di hari yang sama sudah tidak membawa lagi secara klasikal satu kelas. Kalau dari program sekolah biasanya ada pemberitahuan secara langsung waktu apel gitu, waktu upacara bendera. Baik Ibu, sebenarnya bagian ini sudah selesai ya Bu ya, saya akan menyampaikan konfirmasi pada yang lain ya Bu ya. Coba ini saya akan ini yang terakhir ya. Kemudian dia itu minta di Ibu masih ingat PT Petrol Persada yang tadi sudah diisi? Yang mana Ibu? PT Petrol Persada Mampaikan. Jadi Ibu mengisi analisa kasus. Oh yang PT Petrol Migas Persada. Yang Migas tadi. Yang saya ingat ya Ibu, nanti saya ngetik coba saya akan ingatkan ya Bu yang Ibu sampaikan, Ibu jelaskan ya. Jadi permasalahan di perusahaan tersebut kan ada banyak sekali permasalahan ya Bu ya, sehingga juga adanya penurunan dari COVID ya kan, gitu ya, terus karena permasalahannya ada di internal perusahaan. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus Ibu jawab ya. Pertama, 3 permasalahan utama ya. Ini Ibu sudah menyampaikan permasalahannya adalah komisaris masih dengan menggunakan sistem penunjukan gubernur. Kurang transparan di keuangan. Karena tadi ditemukannya efisien keuangan. Terus ini itu copy paste ya? Betul. Saya ketik ya. Lingkungan ya itu informasi yang aku sampaikan di sini. Nah sekarang bagaimana solusinya? Kalau Ibu jelaskan, Ibu tadi mengatakan untuk mengadakan rapat guna mencari solusi untuk memilih dewan direksi maupun komisaris, menempatkan orang yang berkompeten dan bermanfaat berikan keuangan dan pengeluaran. Bisa dijelaskan ya? Yang saya maksud tadi sekilas itu ya Bu, setelah membaca pokok permasalahannya,
dari dewan direksi maupun komisaris karena penunjukan, mungkin sebagai direktur utama punya tim khusus untuk bisa membahas itu, ataupun juga bisa mengkoreksi kembali dewan direksi maupun komisaris yang masih bisa diperbaiki ataupun yang mungkin sudah harus diganti, dengan melewati mungkin ada apa ya itu istilahnya, disodori untuk mungkin beberapa persyaratan yang ini bisa dipenuhi, atau mungkin yang pernah dilakukan di perusahaan itu kan mungkin akan bisa mendata gitu. Jadi yang masih direksi yang masih bisa dipekerjakan terus, atau kan kadang kalau penunjukan itu ada yang berkompeten dan ada yang kurang berkompeten, kurang profesional. Kalau di keuangan, kalau memang tidak transparan, berarti kan tidak hanya pihak keuangan tapi juga mungkin ada perusahaan itu punya tim khusus untuk sebagai apa ya istilahnya penasihat keuangan atau tim audit keuangan itu sendiri. Itu menurut saya. Tim auditnya dari mana? Dari laporan itu mungkin secara tim auditnya dari bisa dari luar perusahaan itu mungkin ada mengambil dari konsultan atau apa yang khusus untuk perusahaan sebelum teraudit oleh perusahaan pusat, atau misalnya itu kan Karamikas kan ada perusahaan pusat untuk apa yang anak cabang istilahnya anak itu tadi ya kan dari 4 tadi yang 2 itu masih berproses, masih bersubsidi dari perusahaan induk itu tadi, dan itu kan juga membebani. Nah itu kan mungkin ditanting istilahnya. Kalau perusahaan ini bisa, perusahaan kecil yang ini untuk sekian jangka waktu bisa memperbaiki diri, bisa melepas dana yang dari perusahaan pusatnya, berarti masih bisa diajak kerjasama. Kalau memang tidak bisa dengan target waktu, mungkin akan dinonaktifkan itu. Jadi untuk penyelamatan perusahaan yang lebih besar, tapi juga memberi motivasi perusahaan yang kecil tadi. Sehingga SDM-nya anak itu rendah sekali. Karena ada sosial ekonomi dari orang tua itu yang menengah ke bawah. Sehingga kebutuhan ini apa ya asumsi dari ibu ya. Kemudian resikonya apa ya, risiko solusi yang diberikan seperti apa? Pasti banyak yang protes dari mereka yang tidak jabatannya tidak dilanjutkan, dan kalau sudah begitu biasanya pasti saling mencari pembenaran sendiri untuk mempengaruhi bawahan gitu biasanya itu. Jadi akhirnya muncul demo itu mungkin. Kalau usaha ini punya tujuan yang panjang ya Bu ya, sehingga ketika Ibu sudah membayangkan adanya risiko negatif tersebut, apa yang Ibu lakukan untuk melakukan antisipasi supaya ini tidak terjadi, apa ya? Tidak terjadi demo besar-besaran. Iya. Jadi Ibu di sini juga kita memberikan langkah-langkah antisipasi. Latihan bersama. Bisa, iya. Apa langkah-langkah antisipasi? Latihan secara agar ini tidak terjadi apa yang Ibu bayangkan tadi. Evaluasi itu dari prosesnya itu betul-betul kemungkinan yang terjadi itu tidak akan terjadi. Langkah antisipasinya seperti apa? Salah satunya mencoba untuk mengajak bicara bawahannya, jadi mungkin staf yang di bawahnya atau mereka-mereka yang bekerja di bawah untuk perusahaan ini
Jadi anak yang belum seleksi istilahnya diberitahukan kalau memang kondisinya begini, kira-kira mereka solid terus punya solusi. Kalau yang staf di bawahnya biasanya kan mereka juga punya ide, bisa diajak itu ke sana. Kalau terus juga untuk kalau pendekatan secara dari hati ke hati ya Ibu, kalau untuk seandainya demo ada yang demo istilahnya agak dipaksa sedikit kira. Kalau melakukan hal yang tidak baik berarti perusahaan berhak untuk memberhentikan gitu. Jadi itu juga bisa, menurut saya bisa ngerem tidak terjadinya demo. Tapi mereka diajak bicara mungkin dari hati ke hati. Dan itu saya pikir kalau seorang penguasa di perusahaan itu mau turun ke bawah tanpa ada pemberitahuan secara langsung, secara mendadak atau langsung bertanya ke orang bawah, kan mereka tidak sempat untuk orang-orang yang tadi ingin demo atau mengajak mereka demo kan tidak sempat untuk memberitahukan nanti kalau ditanya begini alasanmu harus begini kan tidak ada itu maksudnya secara langsung. Baik, saya lanjutkan Ibu ya. Ini tadi sudah memberikan solusi ya Bu ya, kemudian untuk solusinya seperti apa. Dan sekarang Ibu mengalami pada strategi ya, proses perbaikan bisnisnya untuk meningkatkan profit. Jadi Ibu sekarang sudah lanjut ke perbaikan profitnya. Itu apa yang dari 4 perusahaannya bahwa pemerintah itu apa yang Ibu lakukan? kurang memperhatikan pada daerah kemampuan berbahasa Inggris itu. Mencoba untuk ini berkomunikasi dengan perusahaan yang keempat tadi. Kalau memang saya dari buku paketnya, kalau memang itu langsung itu disodori masih bisa dipertahankan untuk bisa bekerja sama, berarti harus memenuhi kriteria tertentu dari perusahaan itu. Kalau memang tidak bisa ya bisa dilepas dan mungkin membuka lowongan untuk anak perusahaan baru. Jadi tidak menjadi beban, kan tadi diceritakan di situ ada 2 perusahaan yang masih mendapat suntikan dana itu. Menertibkan kembali. Bagaimana aku caranya aku untuk langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kalau misalnya tidak bisa ya diperankan dilepas dan akan membuat lowongan perusahaan baru. Sehingga dia itu sudah strateginya seperti apa Bu ya agar ini dapat seperti ada diagarkan berhasil. Mungkin seperti lelang itu ya Ibu modelnya. Jadi perusahaan mana yang bisa untuk dijadikan rekanan atau ini dibuat seperti mungkin seperti sistem lelang itu ya. Dari banyak kriteria yang ditetapkan itu bisa dianalisis dari beberapa yang mengajukan itu untuk bisa ditetapkan secara hati-hati lagi. Jadi biar tidak terjadi seperti yang sudah pernah terjadi. Jadi saya masuk dengan persoalan. Karena yang saya beri itu tidak seperti yang saya beri kepada kemudian setelah itu apa langkahnya dari sebelum sekolah itu adakah kelanjutan setelah ini jadi kan melakukan untuk mencari perusahaan baru terus apakah ada kelanjutan Bu ya untuk ke depan mau ada peningkatan yang jelasnya perusahaan atau bagaimana itu mungkin untuk memperbaiki mungkin perusahaan itu punya aturan atau SOP sendiri dan itu mungkin harus juga dikontrol kembali atau dicek lagi. Mungkin ada peluang-peluang yang masih
masih ada peluang untuk KKN, ada peluang untuk dalam perekrutmen pegawainya. Barangkali kan setiap perusahaan itu kan insya Allah pasti punya kriteria, punya SOP di masing-masing bidangnya. Jadi itu mungkin harus diperbaiki juga. Tidak bisa saya lakukan sendiri. Itu harus diterapkan. Selain itu adakah yang perlu dilakukan setelah proses selanjutnya untuk prosesnya? Teman saya setelah memperbaiki mungkin ada selanjutnya untuk arah ke peningkatan profit. Ada untuk pelatihan barangkali untuk khusus yang staff-staff itu kalau mungkin sudah bisa berkembang walaupun belum baik, mungkin juga untuk adanya staff yang punya keahlian khusus di bidangnya itu yang sekiranya untuk meningkatkan kualitasnya. Kalau untuk selanjutnya mungkin bisa turun ke bawah lagi, staf yang di bawahnya lagi untuk menambah pelatihan atau mungkin pendidikan. Tapi harus ada sebuah perjanjian kalau setelah melakukan pendidikan atau pelatihan tidak diizinkan untuk keluar dari perusahaan. Karena kadang kan kalau tidak ada itu biasanya mereka keluar perusahaan cari yang mohon maaf Ibu mungkin gajinya lebih gitu biasanya ya disekolahkan. Baik Ibu, ini ya Bu ya. Baik, jadi ini juga Ibu untuk bidang COVID-nya ya. Kemudian setelah ini sudah berjalan dan ini sudah stabil ya. Bagaimana langkah pengembangan SDM lanjutan ya Bu ya dari kondisi yang baru tersebut. Mungkin kalau perusahaan itu sudah berkembang, sudah istilahnya punya dana lebih, bisa untuk memfasilitasi para pekerjanya itu walaupun tidak bisa bersama-sama, mungkin untuk sekedar isinya refreshing atau mungkin untuk di hari lebaran atau untuk bonus bagi yang bisa menyelesaikan ini proyeknya secara mungkin ada dari anak buah yang bukan tadi, kalau proyeknya sangat bagus berarti ada reward gitu istilahnya. Mereka pada perusahaan anak perusahaan yang kalau anak perusahaan berarti anak perusahaan yang sudah bisa memenuhi targetnya. Tapi kalau untuk pegawai mungkin dari ini etos kerja ataupun kalau yang untuk etos kerja itu mungkin priwet. Kalau untuk secara keseluruhan itu istilahnya untuk gaji tambahan untuk refreshing atau berupa refreshing tadi family catering istilahnya sekarang, mungkin itu juga bisa. Itu ya Bu ya. Jadi tindak lanjut pengembangan SDM ya Bu. Jadi pengembangan SDM-nya dengan memfasilitasi refreshing tadi ya. Iya. Untuk SDM selain untuk belajar tadi sebagai juga untuk SDM-nya, untuk pengembangan SDM ini seperti ini ya. Dari tahun ke tahun saya sebagai membantu bukan anggota. Action-plan untuk tapi bagian saya itu seperti yang utama. Apa yang Ibu ketahui dengan pengembangan SDM Bu ya? Tapi ini mungkin dari Ibu resume korelasinya mana pengembangan SDM dengan memfasilitasi refreshing, memberikan reward itu kepada anak perusahaan. Apa Bu nanti? Kalau untuk pegawai itu saya rasa dengan mereka punya rasa senang itu ya Ibu ya. Kalau kita diajak refreshing atau mendapat bonus itu kan pegawai itu senang.
Kalau pegawai itu senang kan Ya bisa. minimal kan bekerjanya juga lebih enak. Bahkan mungkin ada doa khusus ya. Ya, mudah-mudahan perusahaan ini lebih berkembang lagi, berarti nanti kita dapat reward yang lebih besar. Itu kan apa ya Bu, untuk mendorong semangat bekerja dari para pegawai. Itu juga salah satunya ke sana. Mungkin Ibu. Iya, bisa jadi. Lanjut ya Bu ya, untuk action plan jadi rencana lanjutan ya setelah pengembangan SDM, kemudian lanjutan tahap apa yang akan dilakukan. Pergantian dalam direksi, langkahnya ada mengadakan rapat. Dengan saya itu ya terutama Rapat ini gimana? tentang kesulitan. Pergantian direksi pada rapat ini Kesulitan untuk yang lebih maju. Saya pikir di situ pasti kalau rapat staf khusus kan untuk mendengar pendapat dari mereka sebelum ada pergantian secara khusus. Mungkin mereka juga punya ide, punya istilahnya bukan target ya, misalnya kepiawaian apa yang harus ada di direksi tadi. Kalau memang sudah memenuhi ya bisa dilanjutkan, tidak ya, atau dibuat tim khusus itu tadi. Jadi melalui koordinasi. Di situ mungkin tadi saya tulis melalui rapat gitu istilahnya. Untuk menentukan waktu itu tadi. Mau rapat tadi ya Bu ya. Punya planning. Koordinasi gitu. Untuk membuat anak itu menjadi bisa. Kemudian pergantian komisaris ini sama ya Bu ya. Iya. Audit dan pergantian keuangan Diberikan pada apa ini? Dari rapat ini maksudnya apa? Itu ya juga hampir sama Ibu, kan mungkin dari mereka ada yang mengetahui, mungkin dari pihak keuangan itu kan biasanya kan tidak satu orang, jadi ada kalau yang sudah namanya perusahaan kan ada staf keuangan kan tidak hanya satu orang. Nah mungkin di antara mereka mungkin ada yang lebih piawai gitu. Istilahnya apa, koordinasi, mencari data yang ada dari staf keuangan itu sendiri, atau mungkin dari staf yang lain. Kan paling tidak keuangan akan berhubungan dengan bidang-bidang yang lain. Kan dari bidang-bidang yang lain kalau sudah masalah keuangan kan mereka akan juga kalau ditanya secara didekati secara langsung, ditanya langsung kan pasti akan cerita, oh ini untuk ini, ternyata di situ laporannya yang menurut cerita yang ada tadi kan tidak bisa menjawab. Berarti kalau tidak bisa menjawab kan disinyalir apa yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan di perusahaan. Artinya audit ini dilakukan oleh orang-orang internal ya, J-nya di situ. Gitu ya Bu ya. Iya, jadi baik Ibu, saya lanjutkan Bu bagian kedua ya Bu ya. Bagian kedua ini Ibu terkait dengan isu layanan. Jadi ada 3 isu layanan. Kalau Ibu masih ingat, pendidikan, pipa air tadi dengan jalan jembatan infrastruktur. Ibu memilih yang mana dan apa pertimbangan pilihan Ibu? Pendidikan tadi, layanan. Pendidikan tadi ya. Iya. Itu pendidikan. Konsep Ibu kenapa pendidikan? Bagaimana untuk strategi pemilihan pendidikan tersebut untuk kedepannya apa sehingga Ibu memilih pendidikan? Kalau pendidikan saya rasa dengan pendidikan yang sangat rendah itu akan berpengaruh juga untuk merekrut. Mereka tidak bisa, tapi kalau pendidikan di masyarakat sekitar lebih tinggi, lebih bisa profesional, mereka bisa terekrut lewat perusahaan itu. Jadi bisa mempekerjakan dengan baik. Dengan pendidikan baik otomatis kan perusahaan juga akan lebih cepat meningkat. Sedangkan untuk yang 2 tadi, yang infrastruktur dan untuk air, mungkin untuk sementara waktu bisa dilewatkan lambat saya yang terakhir tadi. Untuk pendidikan tadi.
dengan tidak mengesampingkan dua komponen yang dianggap bisa dilalui di bawahnya pendidikan gitu. Istilahnya dikerjakan paling di akhir gitu setelah pendidikan itu. Bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk jembatan, mungkin membangun jembatan yang sementara bisa terbangun lewat dana masyarakat dan perusahaan. Kalau air mungkin waktu kemarau bisa disediakan dengan menyediakan air bersih. Kalau pendidikan saya pikir itu paling utama. Kalau mendahulukan yang dua infrastruktur tadi, kalau pendidikannya rendah atau lemah, kurang profesional, berarti kurang signifikan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan di masyarakat setempat. Itu pendapat saya. Kalau tidak sesuai ya tidak. Baik Ibu, saya lanjutkan ya Bu ya, terkait dengan ketika Ibu pendidikan ya, saya akan fokus pada pendidikan. Nah, pertanyaan adalah untuk solusi jangka panjang seperti apa pendidikan ini untuk meningkatkan layanan kesejahteraan di masyarakat. Bisa dijelaskan? Kalau mereka sudah berpendidikan, paling tidak sesuai dengan kriteria dari perusahaan, mereka kan bisa bekerja di perusahaan itu. Dan biasanya, mohon maaf, masyarakat di sekitar itu biasanya yang pendidikannya rendah juga, mohon maaf Ibu, kemampuan finansialnya juga kurang kan. Jadi mungkin mereka dibantu untuk pendidikannya sedikit, mungkin ada beasiswa itu, dan paling tidak mereka yang sudah diberikan beasiswa kan, yang pandai-pandai ini kan akan terekrut di situ juga. Jadi nanti kalau sudah masuk perusahaan, mungkin juga anak-anak yang berpendidikan ini juga akan bisa mengembangkan perusahaan itu. Kalau perusahaannya sudah berkembang, infrastruktur yang kedua tadi mungkin juga bisa untuk dibangun secepatnya. Anggapan saya itu. Kalau antara anak itu. Oke, baik Ibu, itu ya Bu ya. Jadi langkah strategi kedepannya itu ya. Kemudian Bu, ini kita sudah berhenti di situ. Bagaimana mengakomodir kepentingan yang tidak prioritas. Jadi dalam artian ini kalau dikaitkan dengan dampak sosial, misalnya itu tidak terjadi, kemungkinan itu akan terjadi, ya toh. Kemungkinan dampak sosial itu mungkin bisa terjadi. Nah, ketika itu tidak bisa terjadi, akhirnya solusinya bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Bisa Ibu jelaskan? Untuk saling diri itu kalau anggapan saya tadi misal tidak bisa secepat itu, ya sementara perusahaan bisa sedikit membantu lewat kerjasama tadi untuk infrastruktur, misalnya dibangun bersama-sama masyarakat setempat itu. Jadi kalau perusahaan itu mau begitu, insya Allah masyarakat setempat juga akan memberi banyak kontribusi, dan mereka juga tidak akan menyanyiakan seperti mau demo atau mau apa kan, karena mereka merasa sudah ada kesejahteraan walaupun masih sedikit dari perusahaan itu. Saya itu pernah menjadi pertanyaan dari saya. Itu apakah diketahui oleh masyarakat rencana itu? Bagaimana ya Ibu ya ketika sudah terjadi adanya istilahnya respon dari masyarakat yang negatif tadi, bagaimana Ibu mengendalikan itu ya? Nah itu bisa menyampaikan ke saya seperti apa? Karena Ibu tadi sedang berbicara dengan saya, tapi ini kan tampaknya pada masyarakat. Nah, bagaimana mekanisme seperti apa ya? Kembali mengadakan koordinasi atau komunikasi dengan
perangkat desa ataupun tokoh masyarakat. Biasanya lebih ke tokoh masyarakat, tetapi tidak meninggalkan perangkat desa itu. Ada komunikasi atau ada koordinasi ke sana. Jadi istilahnya memegang cambuk di bukan istilahnya tokoh yang ada di masyarakat itu. Jadi pihak perusahaan meyakinkan untuk tokoh desa dan pamong desa istilahnya langkah yang akan diambil perusahaan itu ini, rencana perusahaan itu ini. Nah, kalau mereka tahu dan mereka paham, mereka akan bisa mereda masyarakatnya sendiri, terutama yang tokoh masyarakat dan pamong. Kan kalau di desa, di masyarakat yang masih pendidikannya masih agak rendah kan, tokoh desa, orang yang dianggap terkemuka di desa sama pamong itu kan masih sangat kuat untuk tunduk dan nganutnya itu kalau diberitahu. Jadi yang harus dipahamkan ke beliau-beliau itu. Kalau keinginan perusahaan itu ya. Kalau tidak ada komunikasi, insya Allah akan lebih. Mungkin perusahaan itu nggak jadi berkembang. Baik Ibu, ini sudah sebenarnya terjawab semua ya Bu ya. Sudah Ibu. Ada satu lagi yang mungkin di pertanyaan ketiga ya, dampak. Jadi meminimalkan temuan-temuan. Hampir anak separuh itu tidak ada yang bisa. Kalau ada anak meminimalkan temuan-temuan yang terjadi di perusahaan tersebut. Apa yang Ibu lakukan? Jadi ini temuan ini ada sudah ada hal yang menyimpang di sini. Nah, agar ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, apa yang akan dilakukan? Apa ya Ibu, membuat menyampaikan, menetapkan standar yang jelas fokus dalam aspek ekonomi pada saat audit. Misalnya perusahaan harus mempunyai tim khusus yang benar baik, bukan dari pihak pejabat perusahaan, yaitu dari KKN dan juga profesional di bidangnya. Misalkan waktu rekrutmen bisa mengecekkan bahwa apakah Ibu ada tambahan ini. Saya pikir itu yang utama itu. Iya, itu yang utama untuk menghentikan KKN itu. Untuk rekrutmen juga harus ada batas-batas. Kalau rekrutmennya berjalan baik, insya Allah pegawai yang masuk juga baik. Kalau sudah awal tidak baik, masuk rekrutmennya insya Allah juga akan merugikan perusahaan itu. Jadi Ibu ini menggunakan tim khusus ya dari luar perusahaan. Ada tim khusus untuk rekrutmen, bukan dari pihak pejabat perusahaan. Nah ini maksudnya dari mana? Juga profesional bidang. Mungkin dari lembaga lain Ibu untuk bekerja sama. Dikhawatirkan kalau dari pejabat di perusahaan itu juga masih kemungkinan masih terlibat KKN. Jadi dari lembaga lain. Yang mungkin bisa juga dari induk perusahaan. Kalau itu perusahaan di daerah kan bisanya dari pusat. Jadi dari tim dari pusat yang turun itu loh, bukan dari perusahaan itu sendiri, tapi perusahaan yang di atasnya lagi. Iya, kalau itu kan lebih untuk KKN-nya lebih tidak terlalu ya. Lanjutnya, sebagai direktur utama kadang diperlukan sidak turun ke perusahaan tanpa beritahu gitu ya. Adanya sidak ya. Itu yang tidak siapa ini? Yang menyidak siapa? Mungkin staf khusus dari direktur itu, atau mungkin sekali tempo juga direktur sendiri bisa turun, istilahnya sambil jalan-jalan gitu ya. Tanpa ada SOP khusus, tanpa ada pemberitahuan secara khusus. Karena kalau sudah diberitahu secara khusus, insya Allah tidak akan menemukan ketimpangan biasanya.
Itu aja yang dikembangkan sampai siap Bu ya. Lanjut Bu, nah ini dengan adanya perubahan tersebut mungkin ada tambahan usulan COC-nya dan di sana cuma masuk begitu ke kondak ya. Ini menyebabkan pada bab 2 standar tata perilaku pada poin F selain ada larangan seperti yang ditulis di atas juga akan diadakan pengecekan secara langsung tes urin tanpa penelitian lebih dahulu. Bisa juga ditambahkan bab 4 kesepakatan sanksi ya, isinya penjelasan sanksi kalau melanggar juga. Nah ini maksudnya ini tes urin maksudnya apa nih Bu ya? Itu yang di poin di pasal 2 untuk yang F itu kan ada dilarang gitu ya. Dilarang menggunakan seperti narkoba atau minuman keras, berjudi. Nah itu kalau untuk narkoba kan mungkin bisa perusahaan mengadakan tes urin untuk mengetahui pekerjanya itu menggunakan memakai narkoba atau tidak atau minum. Nah itu kan nanti bisa meminimalkan pegawai perusahaannya untuk tidak menggunakan itu. Paling tidak kalau dilakukan satu kali, mereka juga akan merasa wah kok namun ada sewaktu-waktu ada pengecekan gitu. Jadi mungkin itu juga diperlukan juga gitu. Kemudian yang kedua ini sanksi. Sanksinya apa Bu? Ini yang saya maksud kalau saya baca dari atas itu belum ada kesepakatan. Misalnya kalau melanggar itu harus dikeluarkan atau melanggar satu kali harus ada diperingatkan, melanggar 2 kali dikeluarkan, itu kan sebenarnya belum ada gitu loh. Dan menurut saya itu ada kesepakatan dan sanksinya gitu. Kalau sudah melanggar 1 kali berarti nanti sanksinya ini gitu. Ya dari hasil keuntungan itu ya SP1 gitu ya. Iya, sanksinya apa Bu? Nah itu yang mungkin ada kesepakatan diadakan koordinasi dengan staf atau dengan dewan direksi dengan komisaris untuk membuat kesepakatan itu. Barangkali itu ya. Ini kan COC ya, berarti kan sudah harus ada sanksinya sudah. Oh gitu. Ya itu yang saya tidak paham itu tadi. Iya. Saya anggap apa ya? Kalau dibaca tadi kan belum muncul kalau suami istri tidak boleh apa istilahnya menjabat itu tadi, terus apa tadi istilahnya ini namanya kan sudah tertulis ya Bu. J. Ada bukan kesepakatan lagi ya. Ini kan mungkin diperbaiki itu memperbaiki. Nah kan sudah iya. Mungkin ibu ada SP1 kalau ada ya. Iya. Kalau tidak saya lanjutkan ya Bu ya. Untuk program meningkatkan komitmen pegawai. Meningkatkan program apa untuk peningkatan komitmen pegawai? Mungkin ada pengulangan perjanjian kontrak gitu. Jadi poin-poin yang harus bisa dipenuhi oleh para pekerja itu. Mungkin untuk kedisiplinannya, mungkin untuk kedisiplinan di sini terlambat atau tidak masuknya itu. Iya, pengulangan kontrak itu. Iya, perbaikan. Ada lagi tambah? Sudah itu. Cukup Ibu ya? Iya, baik, sekarang sudah selesai Bu ya semuanya. Sudah saya konfirmasi, selesai, cukup sekian. Terima kasih segala informasinya yang mudah Ibu ini ya ke depan lebih baik lagi ya. Terima kasih, mohon doanya, mohon restunya. Terima kasih. Sampai sudah dapat bimbingan sore. Saya hanya mengonfirmasi saja. Tapi kan paling tidak dengan panjenengan mengarahkan saya maksudnya ini kan. Ya itu tugas saya Pak Ibu ya. Tugas saya di sini mengarahkan supaya jangan sudah bisa di sudah mengenal.
Sudah cukup Ibu. Terima kasih. Terus Ibu yang mudah sukses Ibu. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sehat Bu ya. Amin. Terima kasih. Tidak menambah. Hati-hati ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi buka perluasan area produksi. Selesai sudah. Masih 28.